Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di episode semacam podcast kita kali ini, kita akan bahas mengenai permasalahan-permasalahan yang akhir-akhir ini nih sering terjadi di lingkungan kita. Permasalahannya yaitu kekerasan terhadap perempuan dan anak. Di sini kita juga ada narasumber yang sangat menginspirasi kita, seorang aktivis perempuan cantik yang sangat menginspirasi kita sebagai kaum perempuan, apalagi kalau bukan Mbak Nunung. Apa kabar Mbak? Alhamdulillah baik-baik. Untuk akhir-akhir ini nih Mbak, kegiatan apa nih yang lagi jadi kesibukannya? Ya kalau saya itu tiap hari ngajar di SD Bluto 1. Terus selain itu saya harus menghandle Koalisi Perempuan Indonesia di cabang Sumeneb itu. Terus saya masih juga aktif di LKKNU Sumeneb, Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama di Sumeneb juga saya di sana, dan di Fatayat gitu. Ya, itu saja saya. Jadi berarti untuk topik kali ini Kak Rina, Mbak Nunung ini sangat konsen banget ya, sangat ahli di bidang permasalahan yang akan kita bahas ya kita belajar bareng lah ya. Jadi saya banyak belajar dari teman-teman di banyak organisasi. Oh ya, saya ada Aliansi Perempuan dan Anak Sumeneb, Albena namanya. Di sana ada banyak sekali organisasi perempuan yang concern pada isu-isu perempuan dan anak. Jadi dari mereka saya juga belajar. Nanti sharing-sharing bisa juga ya Kak. Misal dari udah video ini diupload, sharing-sharing ke Alpena juga melalui Kak Nunung juga bisa. Oh ya? bisa sekali, sangat bisa sekali ya. Kembali ke topik nih Kak. Aku penasaran gimana sih dari sudut pandang Kak Nunung sendiri sebagai aktivis perempuan nih mengenai permasalahan kekerasan terhadap perempuan dan anak ini. Oh ya, kekerasan terhadap perempuan dan anak ini sebenarnya bagi saya pribadi, bagi kami juga yang bergerak di bidang ini adalah sebenarnya isu kemanusiaan, bukan isunya perempuan. Kadang kalau sudah isunya perempuan itu langsung kena stereotip gini, oh itu urusannya perempuan gitu. Padahal enggak, ini urusan kemanusiaan. Jadi isu kesetaraan gender, isu perempuan itu sebenarnya isu kemanusiaan. Karena apa? Perempuan, anak itu dalam banyak analisa selalu menjadi kelompok rentan. Rentan itu kelompok yang yang paling berpotensi mengalami gitu, dan tidak bisa membela diri gitu. Anak-anak itu ya otomatis karena keterbatasan fisik mental mereka masih anak-anak, jadi mereka tidak bisa membela diri. Perempuan dengan kondisinya itu juga rentan terhadap kekerasan ini. Jadi bagi saya kekerasan terhadap perempuan dan anak ini bukan menjadi isu seksis ya, isunya perempuan bukan, tapi ini menjadi isu kemanusiaan yang harus dipikirkan bersama menurut saya. Dari berbagai pihak juga, bukan cuma dari perempuan lah. Karena begini loh Mbak ya, kan kalau perempuan, anak-anak itu rusak, masa depannya itu siapa coba? Sebuah bangsa juga makanya. Kalau anak-anaknya tidak punya harapan, punya anak-anaknya sudah rusak, makanya perempuannya rusak, harapan kita ke depannya ke siapa? Kan gitu. Jadi kita ngomong juga seperti bahwa masa depan sebuah bangsa itu tergantung itu. Ya berarti untuk kalimat masa depan sebuah bangsa tergantung dengan anak-anak gitu, anak-anak dan perempuan Indonesianya gitu. Dari bangsa itu sendiri mungkin itu benar adanya gitu ya. Nah mungkin berbicara nih terkait peristiwa ya ataupun permasalahan yang kita angkat nih di topik kali ini, kekerasan terhadap perempuan dan anak. Mungkin ada jenis-jenisnya nih Mbak. Oh iya, banyak. Jadi sih ada 9 ya yang kemarin dirilis oleh Komnas Perempuan. Ada 9 jenis kekerasan terhadap perempuan dan anak. Tapi sebenarnya ini kepada perempuan ya.
lebih pada perempuan fokusnya. Pertama adalah, saya sebutkan ya, saya buat catatan ini karena sulit hafal. Pemaksaan perkawinan. Jadi pemaksaan perkawinan itu masuk kekerasan. Jadi begini, karena jadi kita ini bangunannya harus selesai dulu ya. Perempuan itu sebagaimana laki-laki itu statusnya di depan Tuhan itu sama, sebagai subjek, sebagai khalifah fil ardh. Itu dijelaskan itu di surat Al-Hujurat ayat 13 itu bahwa saya ciptakan laki-laki dan perempuan, bukan laki-laki atau perempuan. Dan itu artinya apa? Bahwa laki-laki dan perempuan ini setara, statusnya di depan Allah itu sama, ya. Karena sama-sama, dan yang membedakan hanya tingkat ketakwaannya. Jadi bukan jenis kelaminnya. Sekarang ini kan kalau patriarki itu kan gagah-gagah gitu ya. Ya kalau laki-laki otomatis menjadi masyarakat kelas 1, perempuan masyarakat kelas 2. Nah, karena kita ini sama, karena laki-laki dan perempuan ini sama, maka apapun sebenarnya itu punya hak yang sama juga. Nah, termasuk dalam memutuskan menikah, ya kan? Karena apa? Menikah ini kan urusan yang tidak sepele. Seorang perempuan ketika memutuskan menikah itu, dia harus menghabiskan waktu dengan seorang laki-laki, ya, seumur hidupnya, ya kan? Kan nggak ada orang berencana bercerai ya. Iya. Cuma bagaimana ini harus dipikirkan secara mandiri oleh seorang perempuan. Jadi pemaksaan ini termasuk kekerasan. Saya ambil contoh ya, kasus yang kemarin kita di Sumeneb ya, kita shock sampai masuk berita nasional karena Twitter itu ramai juga ya. Itu kasus pernikahan di Arjasa itu ya, sampai akhirnya di Kolo-Kolo itu kasus Arjasa itu ya, itu kan kalau dari informasi awal yang kami terima di aliansi itu, si anak itu awalnya memang nggak setuju karena dia masih SMP. Cuma kemudian dia sampai lari, tapi di pose menteri tuanya suruh pulang dan kemudian dipaksa menikah. Dan itu akhirnya karena putus asa ya, mungkin si anak ini saya bisa membayangkan kondisi psikologisnya, orang tuanya sendiri yang seharusnya menjadi tempat dia berlabuh, dia malah memaksa dia untuk menikahi seorang laki-laki gitu loh ya. Nah, akhirnya dia bunuh diri. Nah, itu kan sangat mengenaskan ya, mengenaskan sekali. Itu pemaksaan perkawinan, itu kekerasan pertama. Yang kedua adalah pemaksaan pelecehan seksual. Oh iya, Pelecehan seksual. Nah, pelecehan seksual ini kalau di Sumeneb contoh kasusnya ya, saya juga bisa langsung informasikan di sini. Harus tahu kalau di Sumeneb itu ada yang namanya begal payudara. itu sekarang lagi viral-viralnya banget kan ya. Nah, itu kami kemarin juga menyikapi ini. Kami bawa isu ini kepada ke Komisi 4 DPRD Sumeneb. Itu begini. Jadi di daerah seperti yang minim sekali, kalau di Bluto yaitu di daerah ini Saronggi sampai ke Saronggi sampai ke Batuan ya. Sampai itu. Jadi sampai Tambak itu kan karena itu panjang, tidak ada rumah, tidak begitu banyak, terus penerangannya minim penerangan, itu banyak sekali korban begal payudara. Kalau di sini teman-teman koalisi perempuan itu juga di daerah Sumber Payung sampai ke Gandeng itu juga ternyata beberapa juga pernah melaporkan. Ada lagi di kota. Iya, di sebagian di Pelar itu Mbak, di Batuan itu sering banget terjadi. Dan kebanyakan kalau aku lihat di Instagram tuh ya, itu kan banyak yang sharing-sharing di Instagram dari korban-korbannya tuh hampir mirip katanya pelakunya itu. Iya. Nah, ini kan pelecehan seksual. Jadi saya itu memang kemarin sempat di Bata Najwa itu kami menuntut ya kepada Dewan untuk memperbaiki infrastruktur di jalan-jalanan seperti itu, atau
mungkin penerangan jalannya harus bagus, terus ada kamera CCTV, jadi mungkin ada efek takut pada pelaku ya. Cuma memang kalau menurut narasi TV kemarin sempat mengunggah, memang begal payudara ini ada banyak di banyak tempat ya. Ternyata penerangan, adanya CCTV ini juga bukan solusi yang mumpuni untuk membuat mereka berhenti, karena yang bermasalah adalah otak pelaku. Dia melihat perempuan ini sebagai objek seksualitas. Perempuan tidak dianggap manusia utuh dengan segala kehormatannya, seperti laki-laki kan juga punya kehormatan, perempuan juga punya kehormatan kan ya. Tapi dia dengan santainya ini objek seksual untuk memuaskan hasrat seksual saya gitu. Kemudian lagi selain begal payudara, kemarin di Wasaan itu sempat viral, mungkin tidak tahu apa Mbak sempat lihat, itu ada upload di salah satu akun Facebook seorang pemuda dari daerah Legung itu ada ibu-ibu sholat, bapak-bapak itu di belakangnya. Pas temu pantatnya di gini kan dicolek gitu, terus bapak-bapak itu ketawa, terus bukan sekali sampai 2 kali itu dicolek dan dia ketawa. Nah, ini yang sangat saya sayangkan, kemudian si pengunggah ini mengunggah video itu tanpa disensor. Terus ya tanpa disensor, dan dia justru ngomong gini, ya lebur-leburan siapa gitu, dia ngetek siapa gitu. Jadi ini seneng-senengnya ini. Jadi mereka itu kan melihat hal seperti itu tuh seperti bercandaan. Jadi betapa di masyarakat kita ini, di tempat yang paling suci, ya kan, di masjid, bayangkan pelecehan seksual terjadi. Gitu. Ini kan mengenaskan sekali ya, pelecehan seksual itu. Terus yang selanjutnya, jadi itu pemaksaan pelecehan seksual itu termasuk kekerasan. Kalau yang itu Mbak pernah dengar nggak? Kalau nggak salah terjadi bulan kemarin tanggal 25 pelecehan seksual yang dilakukan guru ke muridnya, ke anak SD itu kalau nggak salah di Mandi Batu Putih. Ya itu memang seperti itu sebenarnya banyak. Jadi kalau sebelum kekerasan pemerkosaan dan sebagainya, pelecehan seksual ini sebenarnya banyak, setiap tahun itu angkanya selalu meningkat. Ya, ini data dari teman saya di LPA itu. Jadi setiap tahun itu angka pelecehan seksual itu meningkat. Itu yang dilaporkan. Yang tidak dilaporkan ini sebenarnya banyak, jauh lebih banyak lagi. Karena mungkin kultur ya, karena mungkin ini ada pelecehan dilakukan oleh gurunya, gak enak sama gurunya, dapat ancaman, mereka tidak melaporkan. Jadi seperti itu. Jadi untuk pelecehan seksual itu jauh lebih banyak daripada kasus-kasus yang sifatnya mungkin perkosaan dan sebagainya. Kalau belajar dari kasus yang guru itu Mbak, secara logika kan guru sudah berpendidikan gitu ya, sudah sebelum jadi guru udah dididik untuk psikolognya juga, untuk gimana caranya mengayomi muridnya, dan malah sosok panutan itu yang malah melakukan itu. Jadi sebenarnya ini yang sebenarnya jadi PR kita bersama, well educated gitu ya, orang dengan pendidikan yang tinggi tidak juga menjamin bahwa dia beres dalam melihat seorang perempuan. Ya, kita kemarin juga sempat shock, seorang mahasiswa Indonesia di Inggris yang melakukan pelecehan seksual, dia homoseksual, dia melakukan pelecehan terhadap banyak sekali korbannya, ya kan? Apa saya lupa namanya? 2020 kemarin. Nah itu kan kalau secara kecerdasan dia itu raih beasiswa, kalau nggak salah bukan di Harvard, di universitas yang cukup baik di Inggris sana. Tapi kan tidak juga menjamin bahwa dia punya pandangan yang baik terhadap manusia gitu. Jadi guru, jadi itu tidak menjamin sama sekali. Jadi kadang
Kalau apalagi kalau cuma ukur dari status sosialnya atau status pendidikannya tinggi, itu tidak menjamin bahwa dia melihat perempuan ini manusia yang harus saya hormati. Itu tidak menjamin. Jadi masuk sedikit nih ya. Kan kita kan tadi berbicara terkait masyarakat yang tidak memiliki hubungan darah ya. Tapi Mbak ada gak sedikit juga nih ya di kabar-kabar berita ataupun di koran-koran yang udah ter-up gitu, seorang ayah yang melakukan pelecehan seksual terhadap anaknya sendiri. Itu kan udah pertalian darah nih kalau misalnya berbicara tentang status sosial, enggak, karena ini kan sudah ini darah daging sendiri loh. Kalau misalnya bicara guru, walaupun dia itu panutan karena mungkin dia nggak punya hubungan darah. Sedangkan untuk seseorang yang memiliki hubungan darah, apalagi darah dagingnya sendiri, ini kan menjadi pertanyaan yang sangat besar. Ada apa gitu ya? Ini banyak kok. Memang untuk kasus pelecehan, kekerasan seksual ini faktornya kompleks ya. Apalagi kalau di incest itu faktornya saya justru sama teman-teman tuh menduga karena mungkin mereka kecanduan. Mereka semua orang sekarang pegang HP, ya kan? Semua orang bisa mengakses video-video porno, ya kan, dan sebagainya. Nah, itu kan kalau itu diakses setiap hari, itu kan pasti ada efek adiktif gitu, ada candu kemudian. Nah, ketika itu hanya melihat, kemudian mereka berpikir untuk melakukan. Gitu kan? Nah, ketika melakukan ini, itu ketika istri tidak ada, mungkin mereka bercerai atau mereka istri bekerja di luar, namanya bekerja pabrik dan banyak faktor ya. Kemarin ada yang karena dia bercerai atau karena istri sedang di luar dan sebagainya, dan dia melihat ya anak gadis gitu ya, anaknya sendiri dan kemudian dilecehkan sendiri, itu seperti ya apa ya sudah apa ya, benteng itu sudah jebol dengan sendirinya karena mungkin jadi nafsunya itu lebih tidak bisa dikendalikan misalnya. Jadi ini memang mengerikan sekali, makanya kan hadirnya handphone dan sebagainya, akses itu kan sebenarnya cukup membuat kita harus memikir ulang banyak sekali hal gitu yang terjadi di masyarakat kita. Untuk anak-anak sendiri nih Mbak, kan kebanyakan sekarang nih kalau nangis sudah kasih HP aja, itu kayak beberapa ada orang yang kalau misal kawan-kawannya yang kerja jauh dan dia dititipkan ke mbahnya, itu lebih gampang banget tuh Mbak buat menjinakkan kalau dia lagi marah itu lebih mudah untuk menenangkan anak dengan handphone. Iya, saya akui juga ya, karena anak-anak saya juga cukup kecanduan gitu ya. Jadi dalam arti handphone ini memang menjadi fenomena gitu yang salah satu banyak sekali hal positif yang bisa didapatkan dari handphone, cuma juga ancamannya juga banyak gitu. Nah, ini kan menjadi catatan juga, banyak sekali orang tua itu yang bekerja sukses di jauh ya, di luar, kehadiran mereka itu digantikan dengan fasilitas-fasilitas. Contohnya handphone, contohnya dikasih uang anaknya tanpa harus dipantau penggunaannya. Nah ini apalagi kalau dititipkan mbah itu kan kurang tahu, kurang melihat teknologi, dari temu HP-nya di kode itu sudah nggak tahu mbah gitu kan. Nah ini sebenarnya PR buat banyak pihak, bagaimana cara karena itu pasti aksesnya banyak sekali kasus yang bermula dari handphone, sebab dari handphone itu. Saya lanjut ya Mbak ya. Setelah pelecehan seksual itu ada pemaksaan perkawinan, pelecehan seksual, ada pemerkosaan, itu pasti. Ya, pemerkosaan itu pasti merupakan kekerasan, karena ini bagaimana seorang perempuan dipaksa untuk melayani hasil seksual laki-laki gitu ya. Nah, ini Sumeneb ada 2 kasus ya yang sudah cukup
terblow up kemarin yang siswi di MTS Giling, tidak tahu berapa tahun yang lalu itu sudah diperkosa terus dibunuh. Terus yang 2 tahun kemarin yang diajak minum-minum sama pacarnya, kemudian pacarnya setelah mabuk, pacarnya ngajak temennya untuk ikut menyetubuhi si cewek gitu ya. Nah ini sayang sekali media dan masyarakat kita ini apa ya, tetap tidak adil pada korban gitu ya. Karena begitu kalau yang kasus yang itu yang diajak minum-minum itu masyarakat kita dengan santainya ngomong oh ya salah sendiri, siapa suruh pacaran bebas, siapa suruh minum-minum ini cewek nggak benar gitu ya kan. Masyarakat kita itu kan masih sangat tidak berpihak pada korban. Tapi saya selalu ngomong, kalaupun dia orang yang paling buruk di dunia, apakah kita punya hak untuk menghancurkan hidupnya dia dengan cara memperkosa gitu? Iya kan? Kamu ini siapa? Saya itu selalu kayak gitu. Seburuk-buruknya orang, kita tidak boleh mengambil hak hidupnya dia, iya kan? Gitu. Jadi jangan, tapi ya itulah media, itulah masyarakat kita yang masih tidak berpihak. Jadi begitu ada pokoknya gini, kasus perselingkuhan yang selalu terblow up adalah pelakor kan? Iya kan? Ya, jadi kayak di mana-mana pelapornya yang salah. Padahal investasi laki-laki pada kasus perselingkuhan itu kan pasti besar. Iya benar banget. Kadang kan ada nih ilustrasi bahwasanya tamu itu nggak akan masuk kalau tuan rumahnya itu nggak buka pintu, ya nggak sih Mbak? Ya saya kan kayak gitu. Jadi ini bukti bahwa masyarakat kita tidak pernah berpihak gitu ya. Jadi bahwa pelakor itu salah itu pasti, tapi ya jangan pelakornya saja gitu yang didisiplinkan, yang selalu dihukum. Dan juga banyak ini Mbak, lebih ke korbannya atau istrinya. Ini malah ya udahlah kan namanya juga laki-laki gitu. Nah, permisif terhadap tindakan itu masyarakat kita permisif. Kalau laki-laki yang ketahuan permisif, tapi ketika perempuan dicap sebagai pelapor itu luar biasa. Nah, itu ketidakadilannya di sana. Sama-sama salah, tapi coba kita apa ya? Kita pandang secara adil gitu ya. Ini pemerkosaan, terus ini lagi pemaksaan alat kontrasepsi. Ini yang mungkin ada teman-teman kaget, wah iya, masa sih pemaksaan alat kontrasepsi itu masuk kekerasan? Karena begini logikanya, alat kontrasepsi itu pencegahan, mau itu bentuknya pil, mau bentuknya suntik, mau bentuknya implan, mau bentuknya IUD gitu ya, itu tidak ada yang tidak beresiko pada perempuan ya. Jadi semuanya beresiko, semuanya membawa akibat buruk bagi perempuan. Nah, dan sebenarnya kita semua itu sering tidak mau tahu. Udah biasa tuh perempuan KB gitu. Nanti kalau umpamanya karena KB punya penyakit, temu gampang pusing, temu ada kanker, temu ada kista, itu ya sudahlah bagiannya. Dengan santainya dibungkus dengan sudahlah takdirnya gitu kan ya. Padahal ini sebenarnya bisa dimusyawarahkan. Kan jarang itu, nyaris tidak ada lagi-lagi. Udahlah Dek, aku kasihan kamu KB terus, biar aku aja yang KB. Ayo, ada nggak lagi-lagi yang mau KB? Vasektomi, ada nggak lagi-lagi yang mau vasektomi? Nggak ada yang mau vasektomi. Pasti perempuan, dikenakan pada perempuan. Aku sendiri baru tahu Mbak kalau cowok tuh bisa KB. Oh ya kan? Karena cowok bisa KB itu. Ada, jadi cowok itu ada nama prosedurnya vasektomi. Vasektomi itu saluran penghasil spermanya itu dipotong. Nah, itu alasannya kalau laki-laki, biasanya kalau masyarakat kita tidak menganjurkan pada laki-laki karena katanya kalau kena vasektomi tak laki gitu ya. Ngeser ke bini kan boleh loh. saya nggak tahu ya, jadi memang masih kayak gitu. Masyarakat kita kayak gitu. Jadi perempuan ini, bayangkan ya, perempuan ini mengalami 4 hal dalam hidupnya yang tidak pernah dialami laki-laki. Ya, 4 pengalaman perempuan. Pertama adalah menstruasi. Ya, menstruasi. Ini sakitnya luar biasa. Saya melakukan sex education pada anak laki-laki saya tentang menstruasi. Jadi saya kalau lagi mens, saya akan jelaskan pada anak saya,
Ibu ngapain nggak sholat? Saya lagi mens. Dan saya jelaskan mens itu kayak apa. Biar dia tahu, biar dia punya empati pada perempuan. Dan ketika saya jelaskan itu dindingnya luruh jadi darah dan sebagainya, itu kasihan, itu pasti sakit. Dan saya pengen dia empati pada perempuan. Karena gini kan, kalau perempuan mens itu kan memang marah-marah dan sebagainya gitu kan, itu dianggap lebay perempuan. Loh memang iya, memang sakit loh. Iya kan, kalau yang tidak mengalami kan memang pasti ya apa gitu kan ya. Kalian nggak tahu sakitnya sampai kayak kadang ada yang bisa bikin pingsan, ya kan? Itu dianggap aleman gitu kan ya. Satu menstruasi. Yang kedua adalah kehamilan. Kehamilan ini sebuah situasi yang nggak enak. Sebenarnya kan belum ya. belum ada yang pernah. Saya 3 kali. Itu ada, kalau saya termasuk yang dikasih keberuntungan, saya tidak rewel sama sekali. 3-tiganya tidak rewel. Tapi ada yang memang habis makan muntah. Itu jangan disalahkan. Itu memang nggak enak bener. Hormonnya itu ada perubahan hormon yang terjadi di badan kita dan itu memang nggak enak. Yang ketiga adalah persalinan. Persalinan sudahlah. Ya kan? Hidup dan mati perempuan ada di sini gitu loh ya. Jadi apalagi yang normal itu luar biasa sakit. Terus yang keempat adalah nifas dan menyusui. Nah, ini semuanya sudah nggak enak. Kemudian setelah kita melalui hal ini, kita masih dikasih tanggung jawab untuk KB yang beresiko pada kesehatan kita. Nah ini kemudian kalau ini tidak dimusyawarahkan antara suami dan istri, aku mau ikut tapi yang ini banget. Laki-laki tidak mau, kamu udah tidak mau punya anak, kamu harus KB dengan segala resikonya. Itu kan betapa itu sangat menyakitkan. Jadi memang meskipun alat kontrasepsi jadi KB itu tidak bisa tidak bisa dianggap sebagai hal-hal yang sepele karena memang efeknya luar biasa ke tubuh perempuan. Dan biasa kalau KB ini sering terjadi di pernikahan dini ya Mbak? Iya, nah itu lagi boleh. Itu pernikahan yang dipaksakan, pernikahan dini. Kalau di Madura nikah di bawah umur, biar nggak punya anak, KB dulu. Iya. KB dulu. Bukan kayak Rasulullah kan ngasih, meskipun menikahi Siti Aisyah umur 12 tahun, beliau memulih kan sudah dalam keadaan Siti Aisyah sudah matang secara semuanya. 18 tahun. Sebenarnya Rasulullah itu udah ngasih tahu loh, ngasih contoh kawin gantung namanya. Iya kan? Kawin gantung. Nah, cuma kita kan enggak sudah nikah dini pengen langsung dihajar gitu kan. Langsung dihajar saat itu juga disuruh KB. Padahal KB bagi perempuan yang belum punya anak itu sangat beresiko pada alat reproduksinya. Nah, nanti kalau sudah KB, kalau sampai nauzubillah sampai mandul, lahirnya dengan santainya kamu nggak bisa punya anak, udah aku punya hak untuk poligami. Siapa coba yang melindungi perempuan coba kalau nggak kayak gitu? Kan berarti di sana juga terjadi lagi adanya ketidaksetaraan gender lagi kan? Iya, kekerasan demi kekerasan ini benar dari sini. Pernikahan dini itu kekerasan, dia memaksa hubungan seksual itu kekerasan, terus kemudian benar kekerasan, habis itu masih poligami lagi bahaya kan wes. Dan ini Mbak, lebih lucunya lagi nih gini, kadang bertahun-tahun nih suami istri nggak mempunyai keturunan ya, belum hamil istrinya, tapi tetap ada yang menyalahkan istrinya padahal suaminya yang tidak bisa punya keturunan. Itu kadang banyak terjadi ya, ada di desa-desa di Mbak, kadang banyak suami yang tidak mau ngecek gitu dia yang bermasalah, ada yang menyalahkan istrinya yang jadi itu karena mindset itu tadi bahwa dominasi laki-laki itu kuat. 2000 years later. Kalau laki-laki yang mandul kok seringkali tetap perempuan. Ya itu karena dominasi, bahwa dominasi laki-laki di situ patriarki itu seperti itu. Patriarki itu ketika ada masalah tidak langsung
mata itu tertuju pada yang pada seorang laki-laki, tapi pasti seorang perempuan yang dipermasalahkan gitu. Jadi kalau perempuan mandul itu sudah langsung semua mata tertuju gitu ya, tapi kalau laki-laki dibuktikan laki-laki yang mandul kayaknya permisif kita itu ya, dan tepatnya ke nyeser gitu lokasinya. Oke. Yang berapa ya yang sudah saya 4 ya. Terus pelecehan seksual sudah, lagi pemaksaan aborsi. Pemaksaan aborsi itu tidak bisa, itu termasuk kekerasan. Ya jelas ya, karena mungkin aborsi sendiri itu sangat tidak menguntungkan bagi seorang perempuan gitu. Kemudian selanjutnya adalah eksploitasi seksual dan perbudakan seksual. Nah, ini yang saya punya teman di Koalisi Perempuan Indonesia itu ada satu presidium wilayah, ada satu kelompok namanya PEDILA, perempuan yang dilacurkan. Nah, saya kemarin waktu kongres bertemu dengan presidium wilayah PEDILA di Jawa Timur. Dia adalah sampai sekarang dia masih menjadi pekerja seksual, aktif di alumni Gang Doli gitu ya, di alumni Gang Doli, kemudian dia masih sekarang aktif, tapi dia punya kesadaran mengorganisir teman-temannya. Saya tanya kepada dia itu, awal mula dia menjadi pekerja seks gitu ya. Dia itu adalah anak perempuan desa, dia lulus MTS, lulus SMP, dia diiming-imingi saudaranya, tetangganya untuk dipekerjakan di Surabaya waktu itu. Ternyata begitu dia sampai di Surabaya, dia tidak disuruh bekerja, dia malah dimasukkan rumah. Dia dimasukkan rumah, setiap malam dia disuruh dandan dan disuruh mangkal di Gang Doli. Nah, di situ dia mulai bekerja sebagai pekerja seks. Nah, di situ contoh dari apa itu? Itu termasuk dalam perdagangan manusia, trafficking. Dan juga termasuk dalam perbudakan seksual. Jadi dia diperbudak, dia diambil keuntungan dari badannya secara seksual, tapi ketika ada uang, saya nanya memang dalam satu hari dia dapat berapa, kalaupun dapat 2,5 juta umpamanya dalam satu malam, dia itu hanya menerima 500.000. Yang 2 juta itu untuk mucikari dan keamanan. Itu kan luar biasa perbudakannya. Padahal yang melayani banyak laki-laki dengan segala resikonya adalah langsung nggak bisa ngomong. Karena kalau misalnya kita mikir nih Mbak, ya ampun, kaum kita sebegitunya gitu ya, sebegitu berada di bawahnya gitu. Padahal kan walaupun kita sebagai perempuan nih, walaupun bukan kita sendiri yang mengalami, tapi kita bisa merasakan. Iya, betul. Karena mungkin laki-laki dengan jawabannya bilang, iyalah kan perempuan cuma mikirnya pakai hati, bukan pakai logika. Iya. Padahal di sana kita mengedepankan hati karena kita tuh bisa merasakan, bisa berempati kepada, iya gitu. Dan mungkin nih Mbak, kita kan dari tadi lebih ke perempuan dan lebih ke education sex gitu kan. Menurut Mbak nih, ini boleh sering-sering nggak? Boleh gitu ya. Nggak sedikit nih Mbak, teman-teman aku ini banyak sekali yang curhat lah ya. Aku sering dibanding-bandingin nih sama anak tetangga ataupun sama saudaranya sendiri, sehingga dia itu merasa teranak-anikan. Nah, menurut Mbak ini termasuk kekerasan kepada anak Mbak sih? Iya, kekerasan. Jadi kekerasan itu ada banyak ya. Kekerasan itu ada kekerasan psikis yang kita bicarakan tadi, memang yang ada di domain kekerasan itu mayoritas masih kekerasan psikis, meskipun fisik itu pasti punya dampak ke psikis ya. Jadi kekerasan fisik, ada kekerasan verbal. Nah, ini verbal. Nah, verbal sebentar saya jelaskan dulu. Kekerasan verbal, kekerasan ekonomi, kekerasan struktural. Nah, ini yang agak ribet, ini kekerasan struktural karena kita harus membaca bagaimana sebuah pemerintahan melakukan pemiskinan. Nah, kayak gitu itu ribet ya. Kalau itu bacaannya biasanya kita kalau baca itu agak panjang.
Nah, terus ada cyber violence gitu ya, kekerasan berbasis dunia maya gitu ya, dunia cyber. Nah, yang kekerasan verbal yang terjadi itu ya, jadi itu termasuk kekerasan verbal karena dibanding-bandingkan kayak gitu. Kekerasan verbal juga tidak hanya itu. Kekerasan verbal itu adalah bullying kita ngata-ngatain orang gitu ya. Umpamanya ada orang gemuk gitu ya, body shaming ya. Body shaming itu kekerasan. Tidak boleh, itu kekerasan banget. Karena gini, apalagi kalau itu dikenakan pada perempuan. Karena gini, perempuan itu masih terjebak di banyak perempuan itu masih terjebak. Kalau dia dikatakan tidak cantik, dia akan banyak sekali orang pintar, tapi ketika dia dikatakan tidak cantik, dia seakan-akan kelebihannya itu hilang. Dia mengalami apa ya, self-love itu ya, dia ketidakpercayaan diri. Self-reminder. Bukan, no. Apa ya, seperti dia mengalami kepercayaan, dia tidak percaya diri pada Insecure gitu. Insekuritas pada dirinya sendiri. Jadi perempuan itu lebih gampang insecure daripada laki-laki gitu, karena laki-laki dididik secara patriarki, kultur kita masih patriarki sehingga dia dominasinya kuat, jadi dia pede aja gitu ya kalau laki-laki. Tapi kalau perempuan itu lebih gampang, karena ingat kamu nanti dipilih loh ya gitu, karena gitu. Jadi perasaan insekuritas pada perempuan itu lebih kuat. Itu masuk kekerasan verbal. Jadi jangan sampai saya punya arisan cerita perempuan. Nah, saya punya organisasi arisan cerita perempuan. Ternyata arisan bukan dalam bentuk uang aja ya. Di sini nggak ada uang ya. Jadi di sini hanya diisi berapa perempuan gitu, 15 orang gitu. Kita kalau ketemu lotre, kalau sudah lotre siapa yang keluar nama, dia harus bercerita tentang pengalaman hidupnya gitu. Nah, rata-rata dan ini menggugah betul, itu membuat kami ini saling empati, saling dukung, saling support satu sama lain. Karena kita itu kadang merasa kayak gitu. Nah, ceritanya memang ada komitmen di kami itu tidak boleh diceritakan, harus dijaga rahasianya. Nah, mayoritas cerita dari teman-teman itu adalah body shaming atau bullying yang dia dapatkan ketika kecil. Ada satu teman itu memang dia tidak menarik secara fisik, ya, dia badannya kurang seksi, wajahnya biasa aja gitu ya. Nah, dia sejak kecil kocak-kocain, karena dia kulitnya hitam, dia dikocak buleng gitu ya. Jadi orang panggil dia buleng gitu. Nah, itu mempengaruhi kepribadiannya dia sampai dewasa. Dan sayang sekali ketika dewasa itu loh, suaminya juga melakukan hal yang sama. Dia sampai ketika berdoa itu, dia itu sampai ngomong, ya Allah kalau saya cuma mau dihina-hina kayak gini, ngapain saya diciptain? Gitu. Itu kan sebenarnya kalau dari itu kan luar biasa, kita manas banget ya. Gitu. Jadi seburuk apapun orang itu kita tidak berhak untuk menghakimi dia dengan sebutan, dengan termasuk itu tadi tidak bisa membandingkan. Karena apa? Setiap orang punya kelebihan, punya keunikan sendiri-sendiri. Nah mungkin itu kalau misalnya kita sebagai di posisi korban, di posisi anak yang dibanding-bandingkan, kita sebagai anak bisa apa sih gitu? Mungkin ini bisa, mungkin nih pemirsa Semacam TV hadir nih ya, lagi nonton video ini, mungkin ini bisa menjadi masukan nih bagi teman-teman. Hal apa sih yang harus mereka lakukan ketika mereka dibanding-bandingkan, mereka tidak mendapat kepercayaan dari orang tuanya untuk melakukan sesuatu, sehingga yang menurut orang tuanya itu merupakan perhatian, malah ketika sampai kepada anak itu hanyalah sebagai cacian ataupun sebagai penjara hidup gitu istilahnya, kasarnya seperti itu. Itu gimana Mbak? Mau dibanding-bandingkan ya, jadi itu pertama ya tetap itu menyakitkan ya, dan itu kalau terus-menerus tidak diurai akan menjadi endapan-endapan dan akan menjadi seperti dendam gitu ya, karena selalu di seperti itu kan. Menurut saya jika itu memang tidak di seorang anak ya, itu bisa mengkomunikasikan
pada orang tuanya bahwa dia tidak mau diperlakukan seperti itu. Itu jika memungkinkan, jika dia ada di keluarga yang terbuka, yang bebas berbicara. Itu lain lagi nanti kalau di keluarga yang konservatif, yang kaku, anak harus hanya diam, itu tambah parah lagi gitu. Ya, kadang kan sekarang kan banyak tuh Mbak kasus-kasus street parent sehingga teman-teman ini, si korban ini nggak tahu harus apa gitu. Aku udah melakukan banyak cara untuk mendapatkan perhatian dari orang tua, tapi malah cacian yang dia dapat, ketidakpercayaan yang dia dapat tuh harus gimana sih gitu. Ya itu pertama kita lihat dulu jenis orang tua kayak apa ini gitu ya. Jadi kita harus tapi kalau ini anak masih kecil itu sulit kita ya. Jadi memang tapi gini, luka anak itu bisa digantikan, diobati dengan cinta yang kuat. Jadi kalau di sekitar kita ada anak yang seperti ini dan orang tuanya tidak kunjung menyadari, itu sekitarnya lah yang harus memberikan cinta kasih itu yang meluap. Karena luka seorang anak itu obatnya hanya itu. Sebenarnya bukan hanya anak ya, orang dewasa, cuma kalau orang remaja sampai dewasa ini kan lebih ribet bentuknya. Tapi kalau anak itu dengan support, dengan rangkulan, dengan pelukan, ciuman itu sudah bisa mengobati. Tapi kalau yang lebih dewasa, karena kita sudah punya kemampuan ngomong, kita ajak orang tua untuk ngomong. Gitu. Ngomong saja bahwa kita tidak suka diperlakukan seperti itu. Kita punya cara sendiri. Nah, ketika punya cara sendiri itu buktikan dengan cara kita. Artinya dia itu pinter apa gitu ya? Dia pinter nari. Udah Bu, aku ini nggak ada masalah menari umpamanya ya. Saya senangnya ini. Buktikan dengan jalan ini kamu juga berguna atau bermanfaat begitu. Yang paling penting adalah berdamai dan memaafkan. Itu penting. Karena apa? Selama kita tidak berdamai dan memaafkan, artinya orang-orang yang melakukan itu ya kita maafkan pelan-pelan gitu dan berdamai. Artinya jangan sampai bullying itu justru membuat kita benci pada diri kita sendiri. Gitu. Kita justru harus membalik keadaan dengan saya ini kayak gini, saya kelebihan saya apa, itu saya akan buktikan ke orang lain. Artinya energi negatif itu jangan dibalik tetap menjadi sebuah tindakan negatif, tapi ke sebuah yang positif gitu. Ini gampang saya ucapkan, tapi tidak gampang untuk dijalani dan saya tahu itu. Ini hanya mudah saya ucapkan, tapi banyak sekali saya tahu sendiri bagaimana teman-teman saya itu sangat sulit, apalagi kalau bullying tadi, body shaming itu untuk membalik keadaan dari dia menerima dirinya apa adanya itu sangat sulit. Gitu. Ya. Mungkin dari tadi sudah banyak jenis kekerasan atau bahkan banyak nih Mbak contoh kasus dari kekerasan itu sendiri. Dan mungkin dari teman-teman atau perempuan-perempuan di luar sana, anak-anak di luar sana butuh bagaimana sih Mbak cara pencegahan atau bahkan solusi apabila kita dihadapkan pada permasalahan kekerasan ini sendiri. Iya, makasih. Saya mencatat ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Jadi ada edukasi, ada kampanye bersama. Ngasih tahu orang bahwa ini kekerasan. Jadi kayak tadi, membandingkan itu kan kadang orang tua santai aja ngomong kamu kayak gini, padahal itu kekerasan. Itu ada itu di hati gitu. Cuma saya bersyukur dengan media sosial, dengan TikTok yang edukatif itu kan ngasih tahu ya ke orang tua itu banyak sekali konten-konten kreatif ngasih tahu bahwa itu body shaming itu kekerasan dan sebagainya. Saya bersyukur. Di situ saya melihat luar biasanya handphone gitu ya, luar biasanya dunia digital hari ini gitu. Itu satu. Jadi edukasi dan kampanye bersama. Jadi saya terima kasih bahwa kayak semacam TV ini buat tema ini karena ini sekaligus kampanye gitu. Yang kedua setelah edukasi ada edukasi lagi untuk sex education. Sex education itu bukan melulu soal bagaimana. Kadang gini ya, kita
kemarin ada launching mau ada sex education di pendidikan sekolah, itu guru-guru panik duluan. Jadi apa kita nanti ngajarin anak-anak seks? Waduh, itu sex education bukan hanya urusan about sex gitu, seks antara between men and women gitu, bukan. Tapi sex education itu lebih pada bagaimana setiap individu mengenali tubuhnya. Itu pertama. Tubuh ini adalah milik saya secara otonom. Ini adalah amanah Tuhan. Ya, tubuh saya ini adalah amanah Tuhan yang harus saya jaga. Gitu. Nah, mana-mana yang boleh disentuh orang, mana-mana yang tidak boleh disentuh, itu juga harus tahu. Anak-anak itu, apalagi itu, anak-anak di bawah umur yang sering menjadi korban kekerasan itu karena baik dia maupun orang tuanya itu tidak tahu bahwa seperti itu adalah kekerasan. Jadi kalau sekarang itu di anak-anak PAUD, karena kemarin sudah sangat tinggi angka kekerasan pada anak, itu sampai akhirnya diajari lagu-lagu itu ya, sentuhan boleh, kepala, tangan, kaki. Jadi ini yang boleh disentuh orang. Yang tidak boleh adalah yang tertutup baju dalam. Ini nggak boleh. Ini para ibu muda, jangan besok kan jadi ibu sama para orang tua muda. Itu sejak kecil itu harus dikasih tahu ke anaknya. Nah, kalau ada orang itu tidak boleh ya nak ya pegang yang tertutupi bajunya kamu itu tidak boleh dipegang-pegang orang. Itu hanya ibu umpamanya, karena ibu nanti mungkin cebok belum bisa mandiin, belum bisa, jadi ibu boleh pegang. Tapi nanti kalau kamu balik itu sudah tidak ada yang boleh pegang. Termasuk bapakmu nggak boleh. Kalau itu anak perempuan, laki-laki pun seperti itu. Agar anak itu sudah tahu kalau ada yang raba-raba nih sama saya gitu ya, dia kamu harus cepat lari sampai di sana. Kalau ada sudah mulai meraba-raba, mulai cium-cium itu, kamu lari teriak seperti itu. Nah di sana itu sex education tuh sampai di situ, sampai nanti jadi anak-anak remaja itu free sex itu bisa dicegah dengan cara sex education. Jadi kamu udah balik, kamu udah beresiko hamil. Nah, ini kamu kalau pacaran nggak bener, ini bisa hamil beneran. Resikonya kalau hamil di usia kamu ini kayak gini-gini. Jelasin, jangan malah ditutup-tutupi. Justru kalau ditutupi, malah kan anak-anak kan kita itu kalau ditutup udah apa ya. Kayak penasaran, Jiwa ingin tahu, mencoba pasti gitu. Itu secara edukasi. Secara sistem hukum itu harus memang ya harus ada tindakan, negara harus hadir. Artinya gini ya, kayak tadi kasus di Jasa itu sebenarnya apakah orang tua yang memaksa anaknya ini bisa dilaporkan kemudian ya, itu sebenarnya karena ini masuk ranah pidana itu ada atau tidak ada laporan. Jika sudah ada unsurnya itu dia bisa ditangkap, tidak perlu dilaporkan siapa-siapa. Kepolisian kalau sudah melihat ini ada unsur pemaksaan, ini ada unsur penipuan dan sebagainya, bisa dia langsung ditangkap. Maka itu kami sedang bersama-sama, banyak sekali organisasi perempuan se-Indonesia sedang mendorong bagaimana undang-undang RUU penghapusan kekerasan seksual itu dibahas dan disahkan di DPR. Meskipun itu sangat alot sekali ya, karena itu disinyalir punyanya orang-orang liberal ya yang tidak setuju. Cuma kami memikirkan bahwa ini memang caranya mencegah itu melalui RUU itu, karena di RUU itu detail sekali gitu. Sampai bagaimana media harus bersikap pada korban itu ada di sana. Terus yang ketiga, ini peran dari tokoh masyarakat dan ulama ya, dan ulama. Saya sangat berharap ini ulama. Karena apa? Ulama ini kan di Madura pegang kendali itu. Nah, harus ada beberapa reinterpretasi lagi. Teks itu harus direinterpretasi ulang agar memberikan kesan, agar memberikan rasa keadilan. Contoh ya, saya beri contoh kayak istri kalau menolak suami berhubungan seksual maka akan dilaknat malaikat sampai subuh. Ya, kita sering kan pengajiannya kayak gitu kan. Nah, kalau itu untuk istri-istri yang hanya di rumah saja,
istri-istrinya orang-orang yang selesai secara ekonomi, yang cuma duduk-duduk saja mungkin gak apa-apa, mungkin ya beres-beres saja gitu, kayaknya nggak ada masalah gitu ya. Cuma kalau ini kena pada istri-istri yang anakku di pabrik udang, pagi-pagi dia masih harus masak, nyuci, bersih-bersih rumah sebelum dia berangkat ke pabrik, ya kan, pabrik udang. Dari pabrik dia berdiri dari pagi sampai siang, istirahat sebentar, berdiri lagi sampai sore sebelum pulang belum selesai di situ, lihat rumah kerjaan aja dia harus nyapu. Kemudian malam suami memaksa dengan dalil seperti itu loh, letak keadilannya di mana ya? Nah, jadi harus ada pemaknaan ulang dari sebuah ayat. Para ulama harus mulai ramah terhadap kepentingan perempuan dan anak. Tidak hanya memproduksi itu loh, Pak. Kalau poligami, kalau mau dipoligami kamu nanti dapat payung emas di surga gitu. Kalau saya jawab, saya nggak apa-apa pakai payung plastik gitu. Saya nggak butuh payung emas gitu. Dan lagi saya nggak butuh payung di surga nggak panas, nggak ada hujan ya. Gitu aja enggak. Kalau mungkin kena kayak saya. Cuma kan ini diproduksi terus. Kalau nggak mau dipoligami nanti nggak dapat payung emas kayak gitu ya. Padahal poligami ini gini loh, poligami lagi. Poligami itu kekerasan. Karena meskipun ada di Quran, itu kan contohnya kan setelah dijelaskan di Quran, contohnya itu kan melalui adatnya Rasulullah pada istri-istrinya ya. Oke. Kalau saya selalu ngomong seperti ini. Oke, bolehlah. Kalau boleh itu poligami ya. Ya, kalau poligami itu boleh. Tapi contoh perilakunya adalah Rasulullah. Rasulullah itu menikahi 11 orang, bukan 4 ya, 11. Itu yang cantik. Rasulullah itu monogami sampai Siti Khadijah wafat. Setelah itu baru poligami. Itu yang cantik hanya Siti Aisyah. Lainnya itu ada budak Afrika, ada janda yang sudah tua. Nah, para laki-laki ini mana yang mengerjakan ini? Mereka poligami rata-rata kan yang lebih bahenol, lebih seksi, ya kan? Lebih cantik dari istri itu, makanya gitu. Nah, ini contoh Rasulullah yang kayak apa? Jadi tidak boleh. Jadi Quran ini harus dimaknai secara. Saya ambil contoh lagi yang ayat itu ya. Itu kalau ada pemaknaan yang lebih progresif hari ini ya, boleh menikahi itu kan ya. Tapi jika kamu khawatir tidak adil, ya kan di ayat itu loh ya, itu sudah ada tulisan. Jadi yang mewarning laki-laki bahwa poligami itu resisten atau masalahnya adalah perlakuan adil. Ini yang warning bukan Mahkamah Konstitusi, itu Allah langsung bahwa poligami itu paling rawan itu adalah berbuat adil. Itu sudah dijelas. Jika kamu khawatir tidak bisa berlaku adil, maka satu saja. Jadi intinya sebenarnya ayat itu kan satu saja itu kan, monogami. Satu saja. Cuma kan rata-rata yang dibaca ini kan maka kawinilah 1, 2 atau 4, ya kan? Belakang ini di-cut di sana. Nah ini saya yang sering. Oke, kita harus banyak ngobrol dengan para ulama-ulama agar lebih bisa ramah terhadap perempuan dan anak gitu. Jadi dari berbagai pihak yang harus yang Mbak ya, tidak bisa satu elemen, tidak bisa. Udah banyak banget nih ya Kak Rina ya yang udah kita dapetin di episode kali ini ya terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dan ini nih Kak, Mbak Nunung, aku penasaran ini lagi. Mungkin Mbak Nunung nih ada kayak solusi atau sepatah dua kata buat perempuan di sana. Kebanyakan nih Mbak Nunung, korban-korban di luar sana tuh takut untuk melaporkan apa yang dia sedang alami karena mungkin dari faktor malu atau takut nama keluarganya tercoreng gitu. Ya, speak up. Saya tidak punya jadi memang untuk para korban yang tidak berani berbicara,
apa ya, saya itu sangat tahu bagaimana perasaan mereka itu. Memang salah satu faktor kenapa korban kekerasan tidak melapor adalah dia takut aibnya terkuak gitu. Saya hanya bicara itu merupakan tragedi dia, tapi itu bukan aib yang dia buat gitu ya. Jadi tetap tegar gitu ya bagi saya, buat korban-korban kekerasan tetap tegar, tetap kuat, dan harus berani melaporkan, karena kalau tidak dilaporkan akan banyak korban-korban baru yang berjatuhan. Karena pengalaman dari banyak orang, ternyata pelaku kekerasan seksual ini akan takut ketika ada banyak orang atau bahkan korbannya berani berbicara. Itu dia akan mikir ulang. Tapi ketika itu dibiarkan, artinya kayak begal payudara tadi. Ketika itu dibiarkan, dia akan menganggap oke, ini mainan aja. Tapi begitu ada tindakan, dia akan berpikir ulang. Dan orang lain yang mau memikirkan itu tadi, pelecehan juga akan berpikir, oh saya bisa dihukum dengan ini. Dan dari sana, saya mengajak banyak perempuan untuk kita bergandeng tangan. Ya bagi laki-laki juga kita bergandeng tangan, karena ini sekali lagi bukan isunya perempuan, ini adalah isu kemanusiaan. Ya mungkin kita cukupkan sampai di sini aja ya episode kali ini. Mungkin dari Mbak Nunung untuk terakhir nih ya, ada sepatah dua kata yang anggaplah enggak, maksudnya kan untuk permasalahan yang enggak gitu. Atau semangat nih, kata-kata yang buat dari Mbak Nunung yang buat semangat buat perempuan-perempuan di luar sana atau anak-anak di luar sana. Oke. Saya perempuan itu sebagaimana laki-laki adalah wakil Tuhan di dunia. Kita adalah khalifah fil ardh, sama dengan laki-laki. Maka mari perempuan bergandeng tangan bersama laki-laki, kita bekerja sama menghapus, meminimalisir kekerasan pada perempuan dan anak. Karena ya itu tadi, sekali lagi saya harus bicara bahwa kekerasan pada perempuan dan anak itu bukan persoalannya perempuan, tapi ini adalah persoalan manusia, persoalan kemanusiaan. Itu saja. Terima kasih. Dari tadi dari obrolan kita dengan Mbak Nunung sudah banyak banget pengetahuan dan ilmu-ilmu baru yang mungkin belum pernah kita ketahui, dan di video ini atau di episode ini kalian bisa menemukan ilmu itu ya. Dan untuk Mbak Nunung, makasih banget udah udah nyempetin waktu buat ngisi episode kali ini ya. Dan semoga nih teman-teman di luar sana yang setelah menonton video ini cakrawala cara berpikirnya, informasi atau pengetahuan mengenai kekerasan terhadap perempuan dan anak ini semakin berkembang, dan mungkin dari teman-teman di luar sana pemirsa Semacam TV bisa sharing-sharing pengalaman yang pernah kalian alamin ke diri kalian sendiri, atau bahkan dari saudara-saudara kalian. Bisa sharing bisa sharing nih ya pengalaman-pengalaman kalian terkait pengalaman pribadi ataupun pengalaman yang pernah kalian temui sebagai informasi-informasi yang mungkin ini akan membuka mata pemerintah ataupun bisa menjadi bantuan kepada kalian nih. Itu bisa dikirim ataupun sharing di komentar di bawah ini ya. Dan mungkin dari Kak Nunung atau mungkin dari organisasinya Mbak Nunung, mungkin bisa langsung sharing ke organisasinya Mbak Nunung ya. Oh ya, bisa. Di Koalisi Perempuan Indonesia itu kita punya 3 balai perempuan di daerah Pinggang, di Gulu-Gulu, Bragung, dan di daerah Legung. Di sana mungkin bisa ada, jika ingin mengadukan bisa bertanya, bisa mengadukan di sana. Atau mungkin nanti di sahabat-sahabat yang masuk dalam aliansi perempuan dan anak sebenarnya. Nanti saya bingung ya mau ngasih nomor kontaknya karena banyak sekali ya. Cuma mungkin bisa dicari
di Fatayat bisa, di LKKN bisa, dan sebagainya. Nanti jadi kita itu kemarin ini laporan itu kita tampung. Nah, tapi kita tidak akan bisa melakukan prosesnya. Jadi tetap pendidikan dan sebagainya itu tetap dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Anak di Sumeneb. Jadi kita hanya bertugas menampung. Kalau mau curhat boleh, tapi kalau untuk memproses hukum dan sebagainya bukan wilayah domainnya kita, tapi nanti kita akan bantu untuk bertemu dengan Lembaga Perlindungan Anak di Sumeneb. Terima kasih ya. Dan buat kalian jangan lupa ya untuk like, komen, subscribe, dan share video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.